Bersama saya hari ini sudah ada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Bapak Lusin. Juga bersama saya ada salah seorang putra Aceh. Ya, beliau adalah Mahda Fikia yang hari ini beliau kebetulan sedang menjalani masa liburannya setelah di kapal pesiar selama 9 bulan sebelum. Jadi mungkin kita akan coba berdialog bersama Mahda Fikia terkait pengalaman-pengalamannya. Nantinya yang akan mudah-mudahan mampu bisa memotivasi rekan-rekan hacker lainnya untuk supaya bagaimana caranya bisa mengikuti jejak beliau. Silakan Pak Kadis kalau memang ada yang bertanya. Oke, Mahda yang ikut program kita pemagangan dan pelatihan tahun anggaran 2022, Mahda ya, yang di Mataram ya. Mataram 2022, selesai pelatihan bergabung ke kapal pesiar sekitar tahun 2023, Pak. 2023 bulan 4. Bulan April ya. Bulan April sudah bergabung di kapal Aida Diva. Waktu join di Punta Cana. Punta Cana, di mana tuh? Itu sekitar Kepulauan Karibian. Mungkin kawan-kawan lebih kawan-kawan mungkin lebih kenal itu sekitaran dekat Brazil sama Meksiko. Ya. Berarti kontrak pertama Mahda 9 bulan dengan kapal Aida. Kemudian saat ini turun untuk liburan dan akan masuk lagi nanti di bulan 5, Pak. Bulan Mei ya, bulan Mei. Nah, berarti selama 9 bulan Mahda dengan rute di Eropa, Amerika atau di Asia? Kami untuk kapal yang saya naiki kemarin, kami fokusnya di Europe sama Amerika, Pak. Ada juga di company kami, ada juga kapal yang nyebrang ke Asia, rutenya di Asia, contohnya kayak di Jepang, Phuket, Thailand, terus Malaysia, Singapura, ada. Cuma kalau yang kapal kami itu lebih fokus di Europe, di sekitaran Baltic Sea, itu daerah Norwegia, Laut Baltik ya, Denmark. Oke. Ini pengalaman pribadi Mahda dengan program kami dari Disnaker Mob tahun 2022 yang kita mulai. Apa pendapat pribadi Mahda terhadap program kami untuk adik-adik kita ini yang khususnya dari Aceh, kita seleksi sampai dengan pelatihan di Mataram dan selanjutnya ke jenjang ada yang kapal pesiar, ada yang ke darat. Gimana menurut Mahda? Menurut saya pribadi, Pak, program-program seperti ini mendukung banget ya, mendukung banget buat saya sendiri ya, saya sendiri yang udah ngerasainnya kan, buat teman-teman juga. Terus kalau bisa program kayak begini itu diperbanyak, sama walaupun kalau bisa ini mungkin keinginan yang kita katakanlah besar, mungkin pengennya suatu hari adik-adik kita bisa ngerasainnya langsung dari sini gitu loh. Maksudnya tanpa harus jauh-jauh sana. Joinnya maksudnya? Iya, joinnya. Terus bisa, apalagi kalau bisa sekolah di sini, langsung kuliah di sini kan, lebih bagus gitu maksud saya. Apalagi kalau misalnya udah banyak kru yang dari Aceh, kemungkinan besar Sabang pasti kapal-kapal yang dari luar pasti masuk Sabang. Kan mantap banget kan kalau misalnya jadi sambil kerja pulang kampung. Tolong ukur juga ya jumlah pekerja yang ada di kapal itu dengan daerah tempat dia kapal destinasinya akan bersandar, itu akan berpengaruh. Iya pasti, Pak, karena semakin banyak kru di situ kan berarti daerah itu kan makin terkenal. Kayak kapal yang saya bilang rute Asia tadi itu masuk ke Bali, Pak, masuk ke Bali, ke Surabaya mereka masuk. Karena kenapa? Mereka kan nggak tahu gimana kondisi kita di sini, gimana umumnya gimana kondisi kita di sini. Jadi mereka bisa jadi tolak ukur. Jadi makin banyak kru yang berasal dari negara tersebut kerja di situ, berarti daya tarik untuk bisnis bidang ini besar gitu. Makanya mereka
kemungkinan besar bakal masuk Jadi gitu. dengan kata lain, Mahda dan kawan-kawan yang dari Aceh ini bisa saja langsung menjadi duta wisata Aceh, ya, menjual, setidaknya ya. mempromosikan, wisata mempromosikan. Aceh, mempromosikan, gitu ya. Bisa. Ya mudah-mudahan Insya Allah. Ya, dan ini salah satu peluang bisnis, peluang untuk investasi. Betul. Kita lihat sekarang bagaimana tingkat kunjungan wisatawan kita ke Sabang khususnya. Saya mendukung, mudah-mudahan ada nanti anak-anak Aceh lagi yang akan bergabung di kapal pesiar. Ini khususnya sekarang yang di satu kapal dengan Mahda sudah ada 3 orang. 3 orang itu sama-sama di angkatan tahun 2022. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Oke. Kemudian menyangkut dengan kehidupan di kapal dan salary. Nah, walaupun tidak disebutkan angkanya, setidaknya kisaran lah. Besarannya. Oke. Buat pertanyaan itu tadi ada 2 ya. Gimana hidup di kapal sama salary ya? Kalau hidup di kapal Pak, alhamdulillah banget. Fasilitasnya lengkap. Makanannya nggak pernah kekurangan. Makanannya mau makan sebanyak apapun cukup. Kebutuhan gizinya juga terpenuhi. Terus variasi menunya juga banyak. Terus kayak fasilitas umum lengkap, fasilitas umum lengkap. Terus juga kayak misalnya kayak kamar itu full AC, air panas juga ada, kasurnya empuk. Terus untuk kamarnya diisi maksimal 2 orang, itu untuk satu kamar. Itu paling maksimal. Bahkan kalau fasilitas mungkin lebih dari kapasitas sekarang ya. Iya benar. Ya soalnya sampai TV juga ada, TV internet juga ada. Internet juga 24 jam. Kalau mau kontak-kontakan keluarga jangan takut. Kalau kerja di laut memang bisa. Terus untuk kru wifi-nya gratis. Free. Terus juga internetnya cepat. Karena pakai langsung dari satelit ya. Nggak lelet ya. Ya untuk gaji alhamdulillah kisaran saja. Totalnya antara sekian sampai sekian. Sekitaran 15 ke atas lah. 15 ke atas. Itu udah semua ya. Ada bonus macam-macam ya. Itu dia kelebihan kerja di kapal itu, kita terima gaji segitu bersih. Ya, nggak dipotong lagi buat makan, tempat tinggal, tiket pesawat. Ya, untuk tiket pesawat itu gratis. Pulang pergi itu ditanggung maskapai. Ditanggung perusahaan. Terus juga biaya makan itu ditanggung juga. Gratis, mau makan apa aja sebanyak apapun. Jadi artinya Mahda pada saat bulan April 2023 bergabung di Punta Cana, Republik Dominika, berangkat dari Jakarta ke Dominika dan kemudian sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia sampai dengan ke Aceh. Itu semua tiket transportasinya ditanggung perusahaan. Iya. Totally free. Begitu juga nanti saat balik lagi. Bergabung kembali. Iya. Sangat luar biasa. Nah, Mahda, saya ingin tanya satu. Iya, Pak. Dari pengalaman selama di kapal, rekan-rekan kita yang ada di luar ini sebagai dasar mereka untuk bisa bergabung, juga mengikuti jejaknya Mahda. Apa kira-kira yang harusnya mereka miliki gitu? Oke, yang paling basic itu bahasa, Pak. Yang paling basic emang bahasa. Lebih spesifik lagi bahasa Inggris. Inggris. Umumnya kita pakai bahasa Inggris di sana, tapi terus ada juga pemakaian bahasa Jerman. Tapi itu tidak diwajibkan, tidak dikhususkan. Itu cuma jadi nilai lebih kalau misalnya bisa. Terus kalau juga memang mau belajar, di sana juga disediain kursus. Kapal. Iya. Kursus, bahkan ada 1-2 orang kru yang dari Myanmar. Mereka Inggrisnya kurang fasih. Itu juga disediain kursus. Belajar. Ya, disuruh belajar lagi. Lain setelah bahasa? Selain bahasa, kalau skill atau keterampilan bagaimana? Misalnya seperti yang Mahda dapat selama program sama kita pelatihan pemagangan di Mataram gitu kan, terkait dengan housekeeping, hospitality lah. Apakah itu pengaruhnya besar?
lumayan besar Pak. Skills itu ya? Iya, karena kan sebelum saya mengikuti program ini saya belum nggak tahu apa-apa tentang background, saya nggak ada sama sekali. Artinya Mada mulai dari nol. Iya, saya mulai dari nol, dari nol waktu ikut program ini. Pas saya nyampe ke sana, ya namanya juga pengalaman ya kan, nggak mungkin kita dapat selama 6 bulan langsung fasih kan, nggak. Itu berjalan dengan waktu. Tapi seenggaknya program ini membantu banget karena basic-basicnya saya terima di program ini. Basic-basicnya saya terima pas saya kuliah di Mataram. Jadi kita udah tahu sedikit basicnya, itu balik lagi ke kita untuk memperdalamnya. Apalagi sarana di sana mendukung banget. Kalau di sini mungkin kita cuma belajar materi-materinya doang, tapi kita langsung turun ke lapangan dan semua yang kita butuhkan disediakan perusahaan gitu. Nah, jadi bahasa, skill ya. Satu lagi attitude. Itu pasti. Itu menjadi kunci ya. Ya, itu di mana aja. Keberlangsungan kita di kapal itu Mada. Artinya begini Mada, program pelatihan dan pemagangan yang di Mataram itu benar-benar menjadi bekal bagi Mada yang memang pada saat pergi itu nol. Iya, benar. Pada saat pergi itu modal karena lulus seleksi. Kemudian lewat, kemudian itu menjadi bekal. Selanjutnya bisa dikatakan 9 bulan kemarin di kapal itu bentuknya on the job training. Iya. Betul-betul mengaplikasikan. Oke, Mada. Ada lagi Pak? Ya, Mada lah pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di Aceh, untuk pemuda Aceh, silakan. Closing statement. Silakan Mada sampaikan. Oke. Mungkin saya kasih 1-2 pesan aja Pak ya. Jika emang kalian buat bukan teman-teman, adik-adik atau abang-abang yang pengen join, yang punya mimpi buat ngelihat dunia luar, kita nggak sebatas hidup di sini. Kalau emang kalian mau lihat dunia luar, mulai. Seenggaknya kalian mulailah belajar bahasa Inggris, walaupun basic. Nggak perlu kursus, nggak perlu dengar musik, main game, tapi niatkan semua yang kalian lakukan itu untuk belajar. Itu aja. Kalau kalian udah bisa seenggaknya basic aja bahasa Inggris, itu jadi peluang besar kalian untuk keluar. Itu sih Pak menurut saya. Ikut pelatihan. Ya, itu kalau dapat, ini kan kalau dapat kesempatan untuk ikut pelatihan, itu emang udah luar biasa banget. Ya kan? Tapi ya kan kita tahu sendiri juga, kita nggak bisa ngerangkul semua sekaligus. Seenggaknya sebelum kalian ngetes pelatihan di sini, kalian udah punya sedikit basic gitu. Jadi belajar. Ya, alhamdulillah. Baik, rekan Nagar, terima kasih Mada. Ini Mada ini sebagai salah satu contoh produk dari program pelatihan dan pemagangan kita di tahun 2022. Walaupun beliau tidak sendiri, ada 4 temannya lagi pada kapal yang berbeda-beda juga, yang sudah juga akan menjalani, dan insya Allah kalau mereka nanti hadir di sini, kita akan juga menanya-nanyakan terkait dengan pengalaman mereka, supaya rekan-rekan Naker sekalian yang di luar, yang memang seperti kata Mada tadi, yang punya mimpi jangan hanya melihat dalam gambar tentang Karibia, ikut bisa merasakan seperti apa yang Saudara Mada rasakan. Sekali lagi, terima kasih kepada Mada, semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Kami terus akan mencoba untuk bisa memperbaharui dunia kerja, dunia anak muda, dunia para pencari kerja yang ada di Aceh hari ini, agar bisa menjadi Mahda kedua, Mahda ketiga, dan seterusnya. Terima kasih. Salam kompak dari kami.